Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman hebat kelas 5 Holdun? Alhamdulillah. Kuat iman, sehat, buga, mantap. Everybody beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 2. Oke, saya mau tanya dulu, hari ini apakah ada yang tidak masuk untuk kelas 5? Siapa, Nak? Zaidan. Untuk kelas 6? Oke, dia semua. Baik, teman-teman, di pembelajaran kelas rangkap hari ini, di kelas 5 dan kelas 6, nanti kita akan mempelajari 2 materi ya. Yang pertama, materi untuk kelas 5 adalah tentang data dan pengolahan data, sedangkan di kelas 6 nanti materinya adalah tentang negara-negara ASEAN. Kita spin dulu teman-teman yang akan memimpin doa di hari ini. Silakan Alfa, boleh maju ke depan untuk pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu. Teman-teman sudah lihat di layar hari ini untuk kelas 5 seperti yang tadi Butia sudah bilang, kita akan mempelajari tentang data dan jenis-jenis data, kemudian cara pengumpulan data, diagram piktogram dan diagram batang. Sedangkan di kelas 6 teman-teman nanti akan menyebutkan di mana letak geografis negara-negara ASEAN, dan kemudian teman-teman juga akan menyebutkan keadaan alam dari negara-negara ASEAN. Oke, untuk kelas 6 silahkan membaca materinya dulu. Untuk kelas 5 nanti Bute akan jelaskan di kelas 5 dulu. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran untuk di kelas 5. Teman-teman, kita mengulang kembali dulu pelajaran di pekan kemarin. Kemarin teman-teman sudah dapat tentang data, ya kan? Nah, apa sih data? Kumpulan keterangan, informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran. Jenis-jenis data kemarin, ada yang tahu jenis data ada berapa? Primer sama jenis data sekunder. Contohnya misalkan, kalau jenis data primer itu yang gimana sih? Ada yang tahu nggak? Diperoleh secara langsung. Contohnya, kalau kita udah melakukan pengukuran nih di pekan kemarin, berat badan, tinggi badan, itu termasuk data primer bukan? Ukuran berat badan termasuk data primer. Oke, betul. Nah, kalau yang data sekunder itu adalah data yang diperoleh, kita nggak bisa secara langsung dapetinnya. Contohnya gimana Bu? Maksudnya apa? Kita meminta bantuan orang lain atau pihak lain untuk mengetahui data tersebut. Contohnya apa? Data penduduk Indonesia. Kan nggak mungkin dong teman-teman ngitungin penduduk Indonesia. Maka kita butuh data dari statistik. Nah, itu yang disebut dengan data sekunder. Berdasarkan sifatnya, kemarin juga sudah belajar. Ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Ada yang masih ingat kuantitatif yang kayak apa? Contohnya? Angka-angka, datanya berupa angka. Kalau kualitatif ada yang tahu? Contohnya apa? Iya, tidak berbentuk angka. Ada yang bisa contoh konkretnya? Contohnya kita melihat sesuatu dari penampakan orang. Biasanya satu orang punya misalnya kribo. Seperti itu. Oh iya, benar. Kita masuk untuk materi hari ini adalah penyajian data. Oke, jadi penyajian data, setelah kita memperoleh data, kita akan sajikan. Bentuknya ada 2 yang kita pelajari hari ini. Pertama adalah piktogram. Yang kedua nanti kita bahas adalah diagram batang. Coba siapa yang bisa bantu Butia baca apa sih piktogram? Oke. Piktogram adalah diagram untuk menyajikan data dalam bentuk lambang atau gambar. Contohnya, situ ada apa? S apa? Es sirup. Ada berapa tuh? Kita hitung. 9,5. Bu, setengahnya gimana? Di situ ada gambar orang nih, teman-teman bisa lihat kan? Ada gambar orang kan? 1 orang mewakili 200. Nah, di situ ada keterangannya. Nah, nanti sama juga dengan yang di es sirup. Kalau misalkan gambarnya setengah, berarti kalau dia mewakili 200, setengahnya berapa teman-teman? 100. Berarti kalau 9,5 jadi
jadinya berapa? Itu jadi 1900. Nah, kalau diagram batang, penyajian bentuk diagramnya seperti ini. Ya, misalkan di sekolah ini ada ekskul pramuka, diagram seperti ini. Teman-teman kira-kira untuk pramuka jumlahnya berapa orang? 30, betul. Ini teman-teman membuat sumbunya ya. 2 garis, sumbu X dan sumbu Y, kemudian diberikan keterangan di bawahnya. Jadi kalau misalkan ini ekskul pramuka, setelah teman-teman hitung 40 berurutan jumlahnya, nanti tinggal dibuat garisnya. Sudah jelas ya? Oke, untuk kelas 5, tugas hari ini teman-teman adalah membuat piktogram dan diagram batang tentang ada 2 nih. Nanti teman-teman karena kelompoknya ada berapa di sini? Ada 3. Nanti teman-teman bisa pilih diagram dan piktogram tentang olahraga favorit. Yang kedua, diagram dan piktogram tentang makanan favorit. Terus sekarang kita beralih ke pembelajaran di kelas 6. Tujuan pembelajaran kita akan mengetahui letak geografis negara-negara ASEAN, ya, kemudian mengetahui keadaan alam negara-negara ASEAN. Kita akan mengulang dulu pelajaran di pekan kemarin. Kita sudah pernah bahas ASEAN. Ada yang tahu ASEAN itu singkatan apa sih? Southeast Asian Nation. Oke. ASEAN itu adalah organisasi ekonomi dan geopolitik yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Biasa juga disebut dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dan tahun berdirinya di 8 Agustus 1967. Pendirinya ada 5 negara dan sampai saat ini anggotanya ada 10. Coba semuanya lihat ke layar. Ini adalah letak geografis dari negara-negara ASEAN. Filipina, ya teman-teman bisa lihat letaknya negara Filipina di sini. Kemudian ada Kamboja, di peta itu di sebelah mana? Teman-teman, setelah letak geografis, kita akan lanjut ke kenampakan alam. Secara umum, karena letaknya berdekatan di Asia Tenggara, maka iklimnya adalah iklim tropis. Letak negara Indonesia di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Untuk tugas di kelas 6, nanti silakan teman-teman menunjukkan letak geografis dari negara-negaranya. Kemudian, karena kalian kelompok, ada 2 ya. Yang pertama ini, yang kedua adalah mengambil satu negara untuk dilihat letak geografisnya dan keadaan alamnya. Dari kelompok 3, kelas 5 akan menyajikan data tentang olahraga favorit di kelompoknya. Silakan. Ini adalah tabel pengumpulan data kelompok tentang permainan favorit di kelompok 3. Yang pertama ada saya Muhammad Zaki M. Saya menyukai badminton. Vira Prinsia A. Menyukai permainan bola basket. Ini adalah contoh piktogram yang telah dibuat. Oke, jadi untuk bola basket ada berapa kak? Berapa orang yang suka? 3 ya? Ada 3. Dan badminton ada berapa orang? Ada 4 dari jumlah kelompok. Baik teman-teman, kita lanjutkan presentasinya dari kelompok 4. Dari kelompok 4 yang menyukai sepak bola ada 2 orang, yaitu Farel dan Hafiz. Oke, ada lagi kak? Oke, jadi ada berapa olahraga tadi? Bulu tangkis, sepak bola, dan bola basket. Boleh dikasih lihat teman-temannya untuk diagram batang, hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, setelah kelas 5, sekarang presentasi kelas 6 tentang letak geografis negara ASEAN. Silakan kelompok 1 untuk maju menunjukkan negaranya yang dipilih dan menjelaskan penampakan alamnya. Silakan. Kami dari kelompok 1, ini adalah Thailand. Darat Thailand. Letak geografis Thailand, 6 derajat lintang utara. Sampai keadaan alam Thailand punya permukaan tanah yang berliku-liku. Jadi presentasi dari kelompok 1, negaranya adalah negara Thailand. Dan tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang letaknya dan keadaan alamnya. Baik, terima kasih. Silahkan boleh kembali. Teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Belum kita tutup, Butia mengulang sedikit tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama tentang data, kita menyajikan data dalam bentuk apa tadi? Piktogram dan apa satu lagi? Diagram batang. Yang kedua, untuk kelas 6 kita juga sudah belajar tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Kemudian kita juga sudah mempelajari 2 negara ya untuk hari ini tentang keadaan alam dan letak geografisnya. Oke, itu saja. Kita tutup pembelajaran dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.